Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Baby Tiara, Sarjana Komputer, Magister Komputer dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT PT dalam bidang pengajar. Di sini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan kode mata kuliah SIB021. Mata kuliah ini diberikan untuk program studi Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS. Manajemen proyek sistem informasi adalah proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang dimiliki untuk bisa mendapatkan profit yang maksimal. Fokus utamanya mencangkup perencanaan ruang lingkup, estimasi anggaran, manajemen risiko, penjadwalan, hingga pengendalian kualitas agar proyek teknologi informasi selesai tepat waktu dan sesuai kebutuhan. CPL Prodi atau yang sering disebut dengan capaian pembelajaran lulusan program studi ada 4. CPL yang pertama menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab dan beretika dalam menjalankan aktivitas akademik dan profesional. CPL yang kedua menguasai konsep, metode, dan perangkat analisis dalam bidang manajemen proyek sistem informasi. CPL yang ketiga mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. CPL yang keempat mampu merumuskan perencanaan, manajemen sumber daya manusia, penjadwalan, estimasi anggaran, dan mitigasi risiko proyek sistem informasi untuk bisa mendapatkan profit yang maksimal serta dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam bidang proyek sistem informasi. Keempat capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, dan tahapan manajemen proyek sistem informasi serta menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta profesional dalam pengelolaan proyek. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan proyek sistem informasi, menyusun project initiation, project definition, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara sistematis. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengelolaan sumber daya manusia, penjadwalan, anggaran, dan manajemen risiko proyek sistem informasi secara tepat. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan mengevaluasi dokumen Term of Reference atau TOR berdasarkan studi kasus proyek sistem informasi dengan menunjukkan sikap profesional, komunikatif, dan bertanggung jawab, serta konsisten dan sistematis. Metode pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Metode luring dilakukan secara langsung bertatap muka di kelas, melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan studi kasus. Metode secara daring dilakukan melalui Zoom, Google Meet, ataupun Classroom. Untuk metode penilaian dibagi menjadi 5. Yang pertama sikap dengan persentase 5%, yang kedua keaktifan dengan persentase 10%, sumatif 1 dengan persentase 20%, sumatif 2 dengan persentase 30%, dan sumatif 3 dengan persentase 35%. Berikut merupakan video pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk sebelum kita mulai kelas ini, karena hari ini kita akan diskusi terkait dengan beberapa studi kasus gitu ya. Sebelum kita mulai dari pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan.
hari ini kita sudah pertemuan ke-14 ya. Karena pertemuan ke-14, hari ini kita ke studi kasus TOR dan juga assessment. Sebelum pertemuan 14 ini, kemarin di pertemuan ke-13, kita juga sudah melakukan assessment. Ya, studi kasus juga ya, studi kasus assessment. Sebelumnya boleh direview dulu untuk studi kasus di periode sebelumnya. Bisa dibantu? Ada yang bisa review studi kasus sebelumnya? Oke, terima kasih. Untuk mereview studi kasus TOR sebelumnya itu kita membahas sebuah project yang namanya adalah First Track Coffee atau nah ini First Track Coffee ini adalah retail F&B yang berjualan kopi, biji kopi. Nah di mana dia ini membuat suatu project yaitu berupa web front end yang Web3, Smart Contract Solidity dan menggunakan APIFS Framework. Nah, apa yang dimaksud dengan Smart Contract Solidity dan APIFS Framework ini? Smart Contract Solidity ini adalah sebuah sistem di mana ini merupakan suatu blockchain yang dimana dikhususkan untuk beberapa mitra-mitra kopi yang nanti akan diberikan akan kerjasama. Oke, thank you. Makasih Rinki. Selain Rinki, ada yang bisa memberikan penjelasan lagi dari ladies? Oke, cantik ya. Gimana? Sederhananya tuh kita bikin orang paham lah sama perkopian itu. Kayak kan kemarin kan udah dijelasin kalau acara event kita itu ada 2 hari, di hari Sabtu sama di hari Minggu. Nah di hari Sabtunya itu di audiens kita ditujuin buat kayak pebisnis lah yang ketika mereka mau berkunjung, ya mereka bisa melihat history dari produk itu, dari kopi itu, dari caranya mulai lewat scan barcode yang nanti di meja itu. Nah di isinya itu nanti ada mulai dari kebun kopinya itu ada di mana, dari pengolahan sampai dengan hasil jadinya produknya. Oke. Minggu kemarin studi kasus yang kita assessment adalah di mana tim yang mempresentasikan itu mereka mengambil event 2 hari eventnya, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Di hari Sabtu dikhususkan untuk para praktisi, begitu. Di hari Minggu dikhususkan untuk para mahasiswa. Ada itu yang di pertemuan sebelumnya. Adapun kali ini teman-teman, kita akan melakukan studi kasus TOR atau assessment, di mana saya akan mereview lagi tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah mahasiswa mampu membedah anatomi dokumen term of reference atau TOR untuk proyek IT. Yang kedua, mahasiswa mampu mentransformasikan regulasi administrasi organisasi ke dalam arsitektur sistem informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jadwal, anggaran, SDM, dan resiko pada proyek sistem informasi. Ini adalah goal pembelajaran kita di hari ini. Adapun saya akan mereview kembali terkait dengan pilar integrasi manajemen proyek MSI yang biasa harus ada di dalam TOR nanti pada saat kita assessment adalah fase inisiasi dan strategisnya. Yang pertama adalah dari penyaji akan memaparkan gap-nya gitu ya, gap analisisnya, lalu identifikasi akar permasalahan dan gejalanya, fokus masalahnya ada di mana, serta penyusunan justifikasi business case. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dari project itu untuk apa, begitu ya, berdasarkan latar belakang tadi tujuannya untuk apa. Tidak lupa di sini ada tata kelola SDM karena TOR itu di dalamnya harus menyangkut tata kelola SDM. Di dalam tata kelola SDM di sini ada struktur organisasi tim untuk pengembangan alokasi beban dan juga alokasi beban kerja dan fungsionalnya, baik fungsional maupun non fungsional, gitu ya. Tidak lupa di sini ada model pengembangannya. Biasanya dari teman-teman itu menggunakan SDLC-nya adalah Agile, gitu ya. Karena memang kita studi kasusnya bukan untuk studi kasus yang memang diharapkan bisa dikerjakan, dan ini mini studi kasus sehingga kita sepakati bahwa Agile adalah yang paling kompeten atau yang paling cocok, gitu ya, untuk studi kasus yang dipakai. Tentu nanti lebih detailnya lagi, Agile-nya seperti apa, plus minusnya bagaimana akan dijelaskan oleh pemateri. Selanjutnya ada fase eksekusi dan kendali teman-teman. Pemateri juga akan menjelaskan tentang
penjadwalan proyek, ada juga anggaran proyek dan manajemen resiko. Tentu manajemen resiko ini disesuaikan dengan studi kasus yang akan disampaikan begitu. Untuk anggaran proyek di sini akan ada estimasi kerja berbasis man, lalu pemisahan beban modal, pemisahan beban operasional, gitu ya. Begitu. Sehingga yang pasti resiko akan diminimalisir, proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang seharusnya, anggaran juga tidak bocor sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Sehingga betul-betul tahun ini nanti kita akan assessment proyek ini akan berjalan sesuai dengan harapan. Bukan hanya sebatas hitam di atas putih, tetapi korelasinya dan juga benang merahnya dari hulu sampai dengan hilir itu bisa tuntas, gitu ya. Ini akan kita pelajari di hari ini. Dan untuk hari ini yang akan mempresentasikan untuk kelompok di pertemuan ke-14 saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan berdiskusi dan mempresentasikan dari hasil manajemen proyek yang kita akan kembangkan nantinya. Judulnya itu perencanaan proyek pengembangan BigGo, aplikasi pemesanan dan pembayaran digital pada bakery EKZ untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Oke, sebelum lanjut ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada Amelia, ada saya sendiri, lalu ada Saya Muhammad Januar. Saya Andrian Permana. lanjut pada belakangnya. Oke, jadi toko ini adalah sebuah toko yang biasa aja, tapi pelanggannya cukup banyak gitu. Pelanggannya sangat amat banyak di setiap harinya. Terus punya cabang juga udah beberapa. Tapi di situ kayak kasusnya toko Miga Cowan gitu ya. Jadi dia tuh sangat amat lama gitu ngantrinya di jam-jam sibuk, kayak jam makan siang, jam makan sore, jam makan malam, itu sangat amat ngantrinya amat panjang. Nah, tujuannya kita membuat aplikasi ini, jadi aplikasi ini tuh untuk mempermudah, jadi bisa dine in atau bisa di take away seperti Grab gitu, GoFood atau ShopeeFood gitu. Tapi ini via aplikasi tokonya sendiri, kayak aplikasinya toko kopi kenangan gitu. Jadi di aplikasi ini bisa memesan, terus bayarnya itu bisa dari transfer, dari QRIS, dari aplikasinya itu tersendiri. Kalau udah kan nanti ada QR lagi kayak semacam voucher TikTok gitu, nanti tinggal di scan di kasir, udah selesai itu langsung menunggu gitu. Jadi nggak perlu yang kayak nungguin ngantri lama, terus ngasihin manual kayak gitu. Nah, di sini ada masalah dan tujuan. Masalahnya itu pemesanan di toko masih menyebabkan antrian panjang 4 jam sibuk seperti yang tadi dijelaskan. Kasir juga harus melayani pemesanan sekaligus pembayaran sehingga pelayan menjadi kurang efisien. Terus lalu di sini ada tujuannya membuat aplikasi ini untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk baik di toko maupun di rumah. Lalu mempercepat proses pemesanan dan pembayaran sehingga mengurangi antrian kasir. Lanjut, di sini dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Di sini pelanggan yang pertama-tama dia akan melakukan registrasi dan login untuk bisa melihat menu dan melakukan pencatatan ke keranjang belanja, terus pemesanan di toko dan pemesanan di dealer. Selanjutnya ada manajemen SDM. Di sini ada beberapa jabatan yang punya tugas masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama ada project manager, bertugas mengelola proyek dan koordinasi tim supaya penjaluran proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada penjaluran proyek selama 3 bulan. Di minggu pertama sampai minggu kedua di sini ada analisis kebutuhan, apa aja yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini. Selanjutnya ada planning system dilakukan di minggu kedua sampai minggu sampel di Avali atau Scrum. Tahap awal itu ada sprint atau masih planning. Di sini masih analisis kebutuhan sistem atau penyusunan produknya, atau penentuan prioritasnya, terus dan perencanaan sprintnya. Selanjutnya ada anggaran proyek, analisis kebutuhannya di sini biayanya 1.500.000.
Terus desain UI/UX-nya di sini 2 juta, terus pengembangan back-end-nya 4 juta, terus frontend-nya 3.500.000, terus pengujian sistemnya 1.500.000 dan implementasi dokumentasi 1.500.000 dan dana cadangannya ada 1 juta, total 12 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya adalah cash flow. Cash flow untuk bulan pertama yang minggu pertama pengeluarannya itu 5 juta, minggu kedua 6 juta, minggu ketiga 4 juta, dan total dari semua cash flow adalah 15 juta. Termin anggaran. Termin yang pertama untuk tahapannya adalah untuk awal proyek, persentasenya 30% dan nilainya 4.500.000. Mitigasinya adalah untuk mitigasinya melakukan konfirmasi kebutuhan sebelum pengembangan dimulai. Dan kedua, keterlambatan proyek. Mitigasinya monitoring progres setiap minggu. Risiko yang ketiga, bank pada aplikasi. Dan solusinya adalah melakukan pengujian sebelum implementasi. Solusi Bentuk dikembangkan sebagai aplikasi yang memungkinkan melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital, baik saat di toko maupun di rumah. Untuk pelanggan yang datang langsung ke toko, aplikasi membantu mempercepat proses pemesanan melalui fitur QR sehingga pelanggan hanya perlu melakukan verifikasi pembayaran di kasir tanpa harus memesan secara manual. Pelanggan yang berada di luar toko dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi dengan memilih metode delivery sehingga produk dapat dikirimkan ke alamat tujuan. Oke, ini bisa tadi ya. Boleh dibuka sesi diskusi dulu. Dari yang tadi sudah dipaparkan teman-teman, gitu ya. Kalau kita belajar dari beberapa sebelumnya, ya ini pertemuan ke-14, beberapa pertanyaan sebelumnya ada slide yang sudah meng-cover beberapa pertanyaan yang di minggu sebelumnya. Tapi masih ada beberapa titik terkait dengan konsistensinya. Kalau teman-teman jeli dalam melihat pemaparan atau materi yang disampaikan gitu. Saya ada beberapa note, tapi sebelum saya sampaikan di note saya mau lihat dulu bagaimana teman-teman bertanya untuk melihat pemaparan ini tadi. Silakan. Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelompok 3. Ingin bertanya, jadi kan tujuan dibikin proyek ini kan katanya biar efisiensi, biar kita tuh nggak ngantri gitu ya, biar bisa pesan langsung gitu rumah gitu kan. Nah tapi kayaknya di sini tuh tadi di solusi ada apa ya, kalau kasir tuh harus verifikasi nanti kita dulu pakai QR tuh, berarti kan itu nanti bisa menyebabkan antrian lagi dong. Oh enggak, justru mengurangi karena kan kalau semisal kita manual nih pakai uang cash, kita harus ngitung uang cashnya dulu, kita kembalikan uangnya dulu. Jadi kan kalau pakai QR cukup dengan scan aja, jadi udah selesai. Jadi mengefisiensi waktu yang tadinya 5 menit jadi cukup 1 menit aja. Di dalam pertanyaannya, apakah sistem yang dibuat ini masih ada antrian? Iya, betul. Kita mengakui itu masih ada antrian. Jadi bukan berarti sistem ini dibuat lantas menghilangkan sama sekali antrian. Oke, kita accept ya sebagai pengalaman project, benar nggak? Tetapi project ini memberikan rasio antrian itu diminimalisir dengan beberapa step yang dari mereka membuatkan sistem supaya yang awalnya mungkin ketika antrian itu terjadi dimulai dari mbaknya, misalkan bagian kasirnya saya yang beli gitu ya, mbak saya datang, mbak saya mau menu A, B, C, D, F, G gitu kan, terjadi komunikasi di antara kita kan, terjadi komunikasi dan mbaknya akan tanya, lalu setelah itu saya akan jawab menunya apa, mbaknya ketik dulu, masukin dulu gitu kan, baru nanti struknya berapa, dan di situ juga baru akan baru terjadi transaksi pembayaran, baik pembayarannya secara cash manual atau pembayarannya secara pakai digital, baik QR dan lain sebagainya itu. Tapi even pakai digital, mbaknya tetap nunggu saya pas saya lagi mobile banking kan, misalnya gitu, tetap nunggu kan. Nah, hal yang tadi itu mbak, itu bisa dikerjakan tanpa di depan kasir. Jadi mereka bisa pilih dari tempat duduk mereka atau dari everywhere mereka ada di mana, begitu kan? Mereka bisa pilih pemesanan itu. Nah, tetapi memang
tetap ada antrian untuk bilang, saya tidak tahu nanti akan ada tampilan demo program atau tidak. Kodenya, misalkan kita nih pemesanan kode berapa, nah itu sehingga hanya sampai di situ saja. Tetapi pemangkasan bisnis proses dilakukan oleh sistem ini, gitu ya. Tapi apakah tetap ada antrian? Ada, tapi sudah sangat diminimalisir dengan adanya sistem ini, begitu ya. Benar? Oke, nice, thank you. Lanjut. Dari sisi sana, laki-laki, ada yang mau bertanya? Boleh? Ini biasanya tanya Mas Simak, yuk. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada rekan saya yang presentasi agar tidak ada salah pahaman atau tidak dendam di dalam hati. Tadi ini aplikasi bagus, sangat bagus saya akui, karena tadi tujuan dari aplikasi itu adalah untuk mengefisiensi ya kan, mengefisiensi pemesanan atau pembelian. Sayangnya seperti dianalogikan seperti gacor tadi kan disebut Mbak Nada, ini sangat bagus, saya sangat tertarik karena belum ada ya aplikasi yang memang sektornya itu di toko roti gitu, belum saya ketahui. Namun sini saya ingin bertanya tertuju pada presentasi atau slide-nya. Jadi ada schedule, ada penjadwalan proyek yang mana proyek tersebut itu dijalankan selama kurang lebih 3 bulan ya. Jadi kan ada pertama itu ada analisis kebutuhan, yang kedua juga ada rancangan sistem, dan terakhir tiga ya, bukan terakhir, sorry. Yang ketiga itu ada namanya pengembangan aplikasi. Di sini saya sangat bingung gitu. Pengembangan atau bahasa simpelnya, bahasa mudahnya kan peningkatan. Peningkatan itu kan setelah hasil semuanya itu dilakukan. Kayak misalnya sederhananya gini, kita ujian nih. Nah, hasil dari ujian itu kan ketahuan ya, mana yang baik, mana yang bagus. Nah, baru setelah itu ada bahasa keluarnya itu tolong tingkatkan lagi gitu kan. Nah, ini pengembangan atau peningkatan aplikasi ini masuknya ke dalam apa gitu? Atau mungkin salah nulis, mungkin pengujiannya di atas atau mungkin pengembangan aplikasi di bawah, atau mungkin seperti apa? Soalnya rata-rata seperti aplikasi umumnya itu kan kita bisa tahu peningkatan pengembangan itu kan setelah aplikasi itu berjalan. Entah mungkin ada user yang komen ngeluh gitu kan di review, atau mungkin fiturnya yang ditambahkan baru adanya namanya peningkatan. Nah, ini maksud dari pengembangan aplikasi atau mungkin penyiapan aplikasi di schedule proyek ini masuknya ke dalam apa? Mungkin itu aja sih. Jawabannya adalah mungkin ini adalah pembuatan aplikasi. Karena setelah kita merancang sistem, baru ini kita ada pembuatannya. Jadi kan harus sistem dulu kan, kalau di kita kan jadi kayak codingan dulu baru aplikasinya. Ya mungkin seperti itu. Seharusnya dari detail yang dari penyaji, seharusnya ketika teman-teman menyampaikan jamnya begini gitu ya, itu kan 2 minggu, yang kalau 2 itu sudah pengembangan ya, dikomplit. Yang ketiganya 2 minggu lagi juga pengembangan. Hanya yang dikembangkan kan beda-beda gitu ya. Yang pertama fitur registrasinya, lalu pengembangan pemesanannya, lalu pengembangan dashboard adminnya gitu kan. Nah, padahal di depan tadi yang sebelum ini, nah di sini itu kan penjadwalannya mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem. Ketika kita perancangan sistem, seharusnya kita merancang dari seluruh prosesnya, baik dari registrasinya, baik dari bagaimana rancangan dashboardnya, baik dari bagaimana pengelolaan adminnya, baik dari kelas diagramnya, lalu normalisasi kelasnya, dan setelah itu hubungan dari primary key dari satu tabel ke tabel lainnya. Itu adalah di perencanaannya, begitu. Jadi ketika kita bicara di perencanaan, itu adalah kita mengakses yang dibutuhkan itu tabel apa aja. Kalau butuh master apa aja yang dibutuhkannya. Transaksi yang dilakukan itu transaksi apa aja, gitu ya. Di pengembangan itu baru mulai masuk ke pengodingannya. Baru mulai berdasarkan perancangan tadi, baru mulai dilakukan pembuatan aplikasinya ya. Begitu. Thank you. Yuk, lanjut lagi. Ada pertanyaan? Bisa lagi, silakan. Kenapa nama saya Yolanda, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada karyawan, tapi di anggarannya tidak ada gaji. Itu bisa dijelaskan? Oke. Pertanyaannya terkait dengan gaji karyawan. Oke, silakan. Kan ini baru membuat aplikasinya, belum kasih operasi. Iya, masa langsung digaji? Aplikasinya belum ada, ini langsung digaji. Oh bukan, maksudnya gaji adalah gaji dari orang yang ada di SDM tadi bukan?
Iya kan? Maksudnya gaji adalah, ya. Jadi kan ketika kita buat aplikasi ini, kan kita butuh orang yang tadi kan, yang dari SDM tadi dijelaskan kan, sesuai dengan spesifikasi kerja, ruang lingkup kerja mereka gitu ya. Harusnya selaras kan dengan anggaran proyek, karena ya apakah kerja akan selalu dia free kayak gitu, atau bisa dijelaskan yang dimaksud dengan pengembangan back end, pengembangan front end ini dengan cost begini, korelasi antara ini kan dari sisi komponen nih, anggarannya kan kalian menjelaskannya dari sisi komponen kan, dari output hasil kerja, ruang lingkup kerja, gitu kan? Teman-teman jelaskan anggarannya dari ruang lingkup kerja. Oh, desain itu butuh berapa, analisis kebutuhan itu butuh cost berapa, begitu kan? Nah, teman-teman kan dari angle sana. Nah, yang pertanyaan tadi dari angle karyawannya. Bagaimana dari teman-teman punya cost? Ya kan? Memangnya pengujian sistem bukan manpower yang melakukan, manpower kan, SDM kan yang melakukan kan. Nah, implementasi dan lain-lain itu kan SDM yang melakukan. Bagaimana korelasi ini terhadap gaji? Karena di satu sisi ngomongin SDM ada orang. Nah, duit ini hasilnya kemana? Pembagian selnya gimana? Pengujian sistem 1.500.000. Dikasih siapa? Oke, itu Bu, pemilihannya ada. Sistemnya 1.500 itu. Kalau beli softwarenya mungkin didesain masuk, di pengembangan bisa jadi di dana pengembangan. Menguji software aplikasi yang digunakan untuk uji begitu. Ya, soalnya itu yang mana? Kita jadi bayang-bayangkan. Pengujian sistem kita makanya orang lain, jadi kita perlu bayar buat dianya, buat ngetes aplikasi. Jasa. Ya. Oh, jasa. Oke. Berarti ini adalah anggaran proyek selain gaji? Ya. Ya. Betul? Betul. Bukan karena ditanya gaji lah ya? Ya. Betul ya? Ya. Berarti selain ini ditambahkannya hanya gaji only, nggak ada yang lain? Nggak ada cost lain? Nggak ada bonus mah nggak perlu ditambahkan. Oke, mungkin kan ada bonus gitu ya? Ya berarti yang SDM-nya yang ada ya? Iya, betul. Oke, thank you penyaji. Sudah close? Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah ada. Oke, yuk, boleh di close statement. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada kekurangan. Kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih penyaji untuk presentasinya. Saya berharap walaupun tadi masih ada beberapa yang bisa diperbaiki, ini adalah proses belajar, gitu ya. Ini adalah proses belajar. Tapi sekurangnya kita tahu bahwa ketika kita membangun sebuah proyek, itu kita tidak hanya bicara tentang sebatas teori, anggaran adalah, bagaimana jadwal adalah, begitu ya. Tetapi yang diperlukan adalah assessment terhadap bagaimana korelasinya, bagaimana integrasinya, bagaimana benang merahnya. Jadi ketika teman-teman di next pertemuan untuk assessment studi kasus yang nanti teman-teman sampaikan, kebaikan yang kita bisa lihat dari hari ini, kayak itu silakan diambil, bisa dijadikan referensi pertemuan hari ini. Beberapa kekurangannya bisa ditutup di minggu depan gitu ya, untuk pada saat assessment dan presentasinya mudah-mudahan bisa lebih mantap gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tadi sudah di close statement, tidak ada pertanyaan kembali, jadi sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan bisa ada gunanya di pertemuan di hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.